warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah, pertama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kekuatan sehingga kita dapat hadir di sini yang kita cintai. Kemudian salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum hadirnya khutbah ada beberapa informasi yang disampaikan di hadapan kita semua. Informasi yang pertama yaitu jumpa kita Jumat tanggal 29 November 2024, masjid Rp755.000, anak yatim Rp1.900.000, RGA Rp389.000. Jumlah infak kita minggu kemarin Rp3.444.000. Alhamdulillah, semoga apa yang kita berikan minggu kemarin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian informasi yang kedua, seperti biasa setiap awal bulan kita mengadakan pertemuan diarahkan kepada para pengurus untuk dapat tinggal nanti setelah kita menyaksikan rangkaian kegiatan Jumat kita. Kemudian khatib kita itu saudara Indra, kemudian muadzin saudara Zulfirman, kemudian imam saudara Satria. Waktu kita jam 12:11 masih ada lebih kurang 2 menit lagi. Kami mintakan kepada saudara-saudara kami yang sudah berada di dalam bukti agar memenuhi saf yang di depan terlebih dahulu. Silakan bapak-bapak, saudara kami kita penuhi saf yang di depan terlebih dahulu supaya nanti kita tidak terganggu oleh saudara-saudara kita yang datang belakangan. Kepada anak-anak kami beritahukan juga jika khatib menyampaikan khutbahnya diharapkan duduk dengan tenang dan tidak berdiri di beranda masjid. Kepada saudara-saudara kami yang masih berada di jalan agar segera menuju ke masjid karena waktu kita tinggal lebih kurang 2 menit lagi. Demikian saja informasi yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma salli wa sallim hadza nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ayatul ukhra summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat Buyur Rahman yang sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah, karena hanya Allah yang patut dipuji dan disyukuri. Hari ini Allah masih menitipkan roh di dalam jasad, dan beruntunglah orang-orang yang selalu ketika Allah titipkan di antara dirinya nikmat, dia menggunakan nikmat itu dalam rangka berubiah kepada Allah. Karena dia takut kaum muslimin yang berhadir. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah pasti tambah nikmat itu andaikan kita bersyukur. Wala in kafartum, akan aku beri azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Kaum muslimin sedang jemaah mengatakan, ketika Allah murka kepada seorang hamba, Allah tak langsung hentikan dia itu punya aksiannya. Allah tak langsung menstop rezeki yang ada pada dirinya, dan bahkan Allah tak langsung akan cabut dia dirinya. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Ketika kemurkaan Allah datang kepada seorang insan,
Allah keraskan hati seorang insan. Andaikan hati telah keras, maka hidayah pun akan hilang. Kaum muslimin sekalian ma'lumat yang berhati, ketika hidayah telah hilang, maka tak ada gunanya solat yang kita lakukan. Kita juga solat, kita juga ruku, tapi apa? Solat yang kita kerjakan hamba tidak perlu dengan kekhusyukan. Lalu apa nanti? Engganlah seseorang akan berdoa kepada Allah. Dia solat, dia ruku, tapi apa? Pikirannya sana sini, tak tentu arah dunia dia pikirkan. Ketika doa telah tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir sesungguhnya karena dosa yang besar, dosa yang begitu banyak kita lakukan, akhirnya hentikan doa belum dijawab oleh Allah. Untuk itu kaum muslimin yang berhati, istaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Tak ada yang akan mampu berikan semangat di yaumil akhir kecuali hanya syafaat bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kita akan berjumpa dengan baginda, sesosok kekasih Rasulullah? Tak pernah bibir ini kita ucapkan, kita basahi dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajarkan kaum muslimin sebagai yang berhadir sebelum Fajar berisi apa kata baginda Rasulullah, mintakan kepada Rabbul Alamin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kepada ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan thayyibah, rezeki yang baik, halal, thayyibah, baik tapi penuh dengan keberkahan. Harta yang berlimpah, pangkat kedudukan yang tinggi, kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak akan membawakan kebahagiaan kepada diri seseorang. Wa amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berhadir, dalam khutbah yang singkat ini, singkat hati mengajak kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena yakinlah kaum muslimin yang berhadir, hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwalah kepada Allah yang akan mampu menjalani hidup dan kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Harta tidak menjadi seorang untuk berbahagia, kaum muslimin yang berhadir. Pangkat dan kedudukan, jabatan dan gelar yang tinggi pun tak akan menjadi seorang mulia di sisi Allah. Yang akan menjadi seorang mulia di sisi Allah hanyalah keimanan yang dia miliki dan agama yang sedang dijalaninya dalam jalan hidup dan kehidupan. Betapa banyak hari ini kaum muslimin, ketika orang dititipkan harta, dianggapnya harta itu adalah nikmat, tapi apa? Dia terpedaya dengan harta. Tengoklah sejarah Qarun. Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Kenapa? Karena hartanya tak mampu mendekatkan diri dia kepada Allah. Jangan disangka harta itu menjadikan nikmat
seorang bisa kalau dia mampu menjadikan dekat kepada Allah. Jangan hari ini jabatan pangkat yang dicari oleh orang akan mampu menyelamatkan dirinya ketika dia mendapatkan nikmat titipan berupa pangkat. Mampu membantu orang banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak, kau sendiri yang berhati, jabatan yang dipikul, yang dititipkan dan dikeranakan oleh Allah akan menguburkannya ke dalam bumi Allah. Tengoklah Fir'aun. Nauzubillah, sejarah telah membuktikan begitu pongah dan congkaknya si Fir'aun sampai-sampai dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Begitu kaum muslimin, ketika harta diberikan oleh Allah, ketika jabatan diamanakan oleh Allah, kalau seandainya mampu mendekatkan berbudaya kepada Allah, maka dia akan mampu menjadikan seorang mulia di sisi Allah. Tapi yakinlah kaum muslimin yang hadir, yang pasti inna kita berdoa. Orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Bapak Guru kaum muslimin sekalian yang berhadir, di dalam kehidupan kita ini ada 3 musibah yang mana kadang kita lupa tidak memperhatikannya. Kita hanya menganggap remeh yang bahwasanya ini adalah musibah yang selalu dihadapi setiap hari. Apa itu kaum muslimin yang berhadir? Hadis dari Rasulullah. Yang pertama, setiap hari jatah umur daripada kita ini semakin hari semakin berkurang. Kaum muslimin sekalian jemaah rahimahullah, ketika seorang insan dilahirkan ke dunia, dia tidak punya apa-apa. Jangankan baik, sehelai benang pun dia tidak punya. Apa kata-kata yang akan keluar dari mulutnya hanyalah tetesan air mata. Kenapa seorang bayi ketika lahir dia menangis? Kalaulah kita tengok secara ilmiah kaum muslimin yang baik, seolah-olah seorang bayi tak sanggup akan menjalani hidup dan kehidupan, tak sanggup menghadapi ujian-ujian yang akan dia hadapi sampai ajalnya pun. Siapa yang akan mampu menghadapi setiap sandiwara itu? Tidak hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia tahu dan yakin, percaya sekali, karena dia hadirannya adalah untuk mencari keridhaan Allah di bumi. Tidak lain dan tidak bukan. Ketika seorang insan pun dalam meninggal, tidak ada yang akan dibawanya kecuali hanya apa? Kain kafan 3 atau 5 lembar, tidak berbentuk dan tidak bersaku sama sekali kaum muslimin. Hari ini 4-3 bahkan 6 saku baju kita. Kita isi dengan harga saku yang 1, saku yang 2, 3, penuh semua saku. Kita titipkan harta kita berikan kepada harta rumah dan mewah. Tapi apa yang terjadi? Ketika seorang insan telah menjadi kaya, tak satu pun saku yang bisa.
berlomba-lomba mencari harta, kekayaan, pangkat, kedudukan yang tinggi. Tapi kau mampukah dia ketika Allah titipkan dia harta, pangkat dan jabatan, mampu menjadikan dia dekat dengan Allah. Nauzubillah. Tidak ada yang akan kita bawa ke muslim yang berhati. Ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, sedekahun jariyah, harta yang kita ikhlaskan di jalan ya Allah, dan doa daripada keluarga anak yang kita tinggalkan. Hari ini pagi siang malam kita banting sudah beras keringat, kepala jadi kaki, kaki pun menjadi kepala, kepala. Untuk apa? Untuk mencari harta. Tapi pernahkah kita menghitungnya? Apakah yang dititipkan oleh Allah mampu menjadikan kita dekat dengan Allah? Yang pertama, muslim yang berhati. Setiap hari jatah usia seseorang semakin tidak diperhatikan. Yang kedua, setiap kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita infakkan, apa yang kita perbuat. Andaikan yang kita dapatkan dengan cara yang halal, maka surga akan diraih oleh seseorang. Andaikan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, naudzubillah min dzalik, apakah kita tidak akan menangis di dunia? Neraka lah yang akan diperoleh. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun pun Allah katakan apa yang terjadi. Tak satu, dua, tiga, dan bahkan ratusan ayat meminta kembali ke dunia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya kami sudah tengok itu bagaimana kesakitan masuk dalam neraka-Nya, ya Allah. Banyakkan kami dulu ya Allah, agar kami bisa berbuat baik, agar kami bisa bersedekah. Penyesalan dan penyesalan yang akan dialami oleh kita insan manusia, andaikan kita tak mampu bertanggungjawabkan apa yang telah dititipkan oleh Allah. Yang ketiga, kaum muslimin yang berhati, musibah yang akan dialami seorang insan setiap hari adalah setiap hari kita akan melangkah mendekati kampung akhirat. Dunia adalah kita, akhirat adalah tujuan daripada hidup seorang insan. Andaikan itu yang menjadikan pedoman bagi kita dalam mengarungi hidup, mengarungi kehidupan yang telah dititipkan oleh Allah, apa itu? Kita jadikan dunia ini adalah jembatan mencari ridha Allah, maka dunia, maka akhirat mampu berbuat. Andaikan dunia ini kita jadikan jembatan bagi kita untuk mencari ridha Allah, maka akhirat akan mampu berada di dalam genggaman kita. Intinya apa, kaum muslimin yang berhadir, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebenaran dalam mendekatkan kita berbudia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kaum muslimin yang berhadir, andaikan dunia ini hanya jadikan tujuan utama seseorang, apa yang akan terjadi? Maka Allah bisa jadi akan memberikan cobaan-cobaan yang bisa jadi Allah akan menempatkan kita kepada neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kaum muslimin sedang dimaafkan. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah akan selalu berikan keberkahan-keberkahan buat kita dalam rangka
dalam rangka berbudaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kaum muslimin yang berhadir, sebesar apapun kesalahan, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kealpaan yang pernah kita lakukan, semoga Allah mengampuni. Sebesar apapun, sekecil apapun amal kebaikan yang telah kita lakukan, mudah-mudahan Allah akan terima kita. Waqtadi ya Rasulullah dan aku Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala al-mulki wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, sungguh kita ini dalam kerugian. Siapa yang tidak tahu? Orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu beramal saleh. Sehat menasihati dengan penuh kesabaran, sehat menasihati dengan penuh kebenaran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Karim, izinkan kami ya Rabb, hamba yang penuh dengan kesalahan, hamba yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, mengadu kepadamu ya Rabb, ampunkan segala dosa dan kesalahan. Allahumma ya Allah ya Karim, terimalah ya Allah sekecil apapun amal ibadah kami. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi akan menghadiri. Allahumma ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah ya Karim, tunjukkan kami yang benar itu benar ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menjaga. Tunjukkan kami yang salah yang batil itu adalah salah ya Rabbal Alamin. Beri kami kekuatan untuk menjawab. Rabbana benar-benar aku saja wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah. Qad qamatis-shalah, qad qamatis-shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mari kita lurus, kita katakan sabi. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله